Nabi Yunus. Ibu kenal Nabi Yunus? Di mana kenalannya? Sok tahu. Nabi Yunus itu ketika berdakwah kepada kaumnya yang bandel, memberikan peringatan mau beriman akan turun azab. Kapan Yunus? Akan. Kenapa mesti akan? Sekarang aja kalau mau saya tungguin. Kurang ajar betul ini umat. Akhirnya Nabi Nuh menghindar dengan perhitungan kalau azab tidak turun saya sudah jauh, meragukan janji Tuhan. Lalu naik kapal, dinaiki oleh Yunus, kapal mogok. Dicari siapa biang keroknya ini, diundi ternyata Yunus, sampai 3 kali diundi. Dibuanglah Yunus ke dasar laut, ditelan oleh ikan Nun atas perintah Allah. Telan itu Yunus, jangan pakai dikunyah, rusak urusan. Telan saja, simpan di perutmu. Dibawa oleh ikan Nun ke dasar lautan. Itu yang oleh Quran dikatakan bertemulah 3 macam kegelapan. Zulumatun salas, gelapnya tengah malam, gelapnya di dasar laut, gelapnya di dalam perut ikan. Itu namanya peteng, mbahnya gelap. Di perut ikan itulah Nabi Nuh sadar akan kesalahannya. Allah meragukan janji Allah. Ia sujud di dalam perut ikan itu, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Dibacakan istighfar begitu, ikan sakit perut pak. Di dasar laut kemana mau cari apotik? Dia naik ke permukaan, memuntahkan isi perutnya. Nabi Yunus keluar dengan selamat. Itu pun terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram. Istighfar intinya itu. Itu amalan utama bulan Muharram, memperbanyak istighfar. Allah selamatkan Nabi Nuh dari bahtera banjir yang luar biasa 10 Muharram. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namruz 10 Muharram. Setelah Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala, Abrahat pulang mau ibadah, lihat Tuhannya berantakan, marah besar. Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Ada yang lapor, kami lihat Ibrahim. Tangkap. Belum ada bukti. Tangkap dulu yang penting. Bukti belakangan. Tangkap. Wah, dikerahkanlah aparat. Tangkap Nabi Ibrahim. Disidang langsung oleh Abrahat. Oleh Namruz maksud saya. Ibrahim, kau yang menghancurkan berhala-berhala kami ini, Tuhan-Tuhan kami. Siapa bilang? Ada yang lapor. Saya dengar enggak semua berhala itu hancur. Ada yang paling besar, angkat tangan, saya lihat ada kampak di tangannya. Barangkali yang besar itu iseng tuh, yang kecil-kecil dikampakin. Tanya aja sama dia, kamu gila? Kenapa? Masa kami disuruh nanya berhala? Gak bisa jawab. Kenapa disembah? Lebih gila mana? Tahu nggak bisa jawab kenapa disembah? Kurang ajar kamu Ibrahim. Bakar, dibakar. Ketika Ibrahim dilempar ke kobaran api yang menggunung, Allah perintah api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah sampean. Api Madura waktu itu pak. Hai api, dinginlah sampean, selamatkan Ibrahim. Api tunduk kepada perintah Allah. Ibrahim masuk ke kobaran api, selembar rambut pun tidak terbakar. Kenapa? Apinya tunduk kepada perintah Allah. Kenapa? Karena Ibrahim orang yang takut kepada Allah. Api tunduk kepada perintah Allah. Kalau kita baca ayat itu, masuk ke api, mateng. Sudah hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu selamatnya Ibrahim dari pembakaran Raja Namruz itu pun pada 10 Muharram, Yaumul Asyura, hari ke-10 dari bulan Muharram. Imediat. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya cintai, sebagian kecil tentang Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan Nabi Yunus, tapi saya belum menceritakan tentang Nabi Nuh tadi. Mengulang kaji.
Nabi Nuh salah seorang rasul yang masuk ulul azmi 5 besar, karena memang perjuangannya menggambarkan satu usaha yang ulet dan luar biasa. Beliau diberi umur 950 tahun, lalu berdakwah selama 900 tahun, sore, pagi, siang, malam, dapat pengikut tidak lebih 80 orang, rata-rata 10 tahun satu. Kalau saya minta berhenti aja jadi nabi, Pak. Ustadz mana masih mau buka pesantren, 10 tahun buka pesantren, yang nyantri cuma satu. Pedagang mana yang masih mau dagang, 10 tahun dagang yang beli satu. Pimpinan partai mana yang masih mau kampanye, 10 tahun buka partai, yang nyoblos satu. Bangkrut. Umatnya bandel, kurang ajar, durjana, bajingan, tengik. Umatnya Nabi Nuh ini kalau diceramahi telinganya ditutup dengan tangannya. Nabi Nuh akhirnya rekes, Tuhan, siang malam saya berdakwah kepada umat ini, tiap kali saya sampaikan dakwahmu mereka tutup telinganya dengan tangannya, alergi dengar ceramah. Apa itu ceramah? Non profit. Saudara-saudara, jadi mau kamu gimana, Nuh? Sudah Tuhan, habiskan saja orang kafir. Nanti kalau punya anak, anaknya pun kafir, moyangnya sikat habis. Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Fotokopi gimana aslinya? Hampir habiskan saja. Itu mau kamu, Nuh? Iya. Oke. Nanti aku turunkan banjir, Nuh. Buat kapal. Dengan apa saya harus buat kapal, Nuh? Ya dengan kayu, kata Tuhan. Kayunya dari mana, Tuhan? Ya dari pohon, Nuh. Pohonnya belum ada, Tuhan. Ya tanam dulu, Nuh. Bikin kapal, kayunya nanam pohon. Apa artinya? Perjuangan perlu kesabaran. Sukses itu ada prosesnya. Nggak bisa simsalabim abracadabra lalu kita mau sukses. Semua ada prosesnya. Walaupun kenyataannya begitu. Sukses banyak bapaknya, gagal itu yatim. Kalau kita sukses banyak yang ngakuin. Yang baru ketemu pakai manggil encing. Ketemu baru. Tapi sukses banyak bapaknya. Gagal yatim, gak ada yang mau ngakuin kalau kita gagal itu. Udah bikin kapal dengan kayu di tengah kampung, bikin kapal ini. Bayangkan di tengah kampung bikin kapal, orang kafir makin menjadi-jadi. Lihat Nuh, kenapa? Makin sarap. Bikin kapal di tengah kampung, mau belayar kemana? Tuh lihat, kalau orang nggak tahu tujuan, mountain setengah jalan. Proses yang dinilai bukan finalnya. Ya kayak gitu kesimpulannya. Saya enaknya sendiri. Bikin kapal. Kapal mendekati selesai. Ini orang kafir rame-rame datang ke kapal Nuh. Mau apa? Buang najis. Sakit perut berangkat ke kapal Nabi Nuh. Nongkrong. Dapat 2-3 tumpuk pulang. Lantai kapal dengan najis manusia. Inilah perjuangan. Bukan jalan raya lurus bertabur bunga di kanan kirinya. Banyak onak, caci maki, antipat, segala macam. Nuh. Ada orang tua dasar kafir, kurang ajar, sudah stroke berangkat juga ke kapal Nuh. Mau buang najis, pincang-pincang digotong orang. Selesai buang najis, dia bangun mau pulang, pegangan tiang kapal terpeleset, jatuh di atas tumpukan najis. Terjadi keajaiban, yang struknya sembuh, lumpuhnya hilang, berangkat digotong-gotong pulang, jalan gagah sekali.
Tapi orang pekampungnya heran, ente sudah sembuh? Sudah. Berobat di mana? Kok begitu paten? Di kapal Nuh. Masih banyak. Yang berasa perlu obat bawa rantang. Ambil bersih lagi geladak kapal itu. Sudah selesai Nuh? Selesai. Oke, kau orang yang beriman bersamamu, binatang serba sepasang, naik Nabi Nuh, naik orang beriman sepasang. Ini cikal bakal penyelamatan manusia, Pak. Naiklah orang beriman, sudah naik semua, Nabi Nuh kontrol. Ini contoh buat kita, kontrol. Sudah naik semua teman-teman, sudah. Pemimpin yang baik bukan cuma terima laporan di belakang meja. Laporan itu yang mana juga bagus. Sama juga kampanye, kampanye yang mana juga merdu. Kalau aja yang dihitung. Pernah ada calon bupati kampanye janji, kalau saya berhasil kita akan banyak bangun jembatan di daerah kita. Rakyat tanya, Pak, nggak ada sungai di kampung kita, Pak. Dia bilang, sungainya kita bangun sekalian. Udah kadung janji, mana pula orang mau bangun sungai itu. Saudara-saudara, kontrol. Jangan cuma tunggu laporan di belakang meja, semua laporan bagus. Ya Bu? Bu? Nabi Nuh kontrol. Sudah naik semua? Sudah Nuh. Pulan bin Pulan naik Nuh. Paimin bin Tukijo naik, kami lihat naik. Ada orang Jawa juga kayaknya. Ada. Sudah kontrol, Kanan anak saya ikut nggak naik kapal? Kami tidak lihat itu Nuh. Kanan, ini potret. Bapaknya aktif ke masjid, ibunya rajin ke majelis taklim, anaknya keleleran kemana-mana. Bukan di sini, di Prancis. Udah di sini insya Allah sama. Nuh karena sayang anak, Nuh karena cinta anak, Nuh karena tanggung jawab anak, cari naik ke atas kapal. Lihat Kanaan, anak saya, nggak lihat Nuh. Turun ke ruang bawah, periksa lagi. Mang, ayah Kanaan di dia. Jamaah Tasik ini rupanya ditanya. Tuh ayah Mang. Ayah ke mana ya budak ini? Turun ke bawah Kanaan tuh. Orang nano raketok. Rombongan Jawa Tengah. Naik ke atas buritan. Dari buritan kelihatan ternyata Kanaan tidak ikut naik kapal, kumpul di darat bersama orang kafir. Ini potret kita sekarang. Kumpul sama orang kafir, hanyut anak-anak kita, ditelan budayanya orang kafir, ditelan tradisinya orang kafir, ditelan pergaulannya orang kafir. Nuh karena sayang anak dari atas manggil. Dalam Quran dijelaskan itu. Karena Nabi Nuh di atas, Kanaan di bawah teriak, ya bunayyar kam ma'ana. Begitu dalam Quran ayatnya. Cuma ini pakai gaya memanggil supaya kelihatan ke gambar, kira-kira Nuh manggilnya begitu. Ini namanya gaya dakwah, Pak. Kalau ceritanya datar nggak menarik. Maka Nuh memanggil Kanaan, ya bunayyar kam ma'ana. Kata yang dengar, ini gaya orang manggil, ya bunayyar kam ma'ana. Kanaan, kesini nak, naik kapal sama papi. Di bawah itu, nggak mau papi, John di sini saja. Kata Nuh, jangan nak, Allah sedang murka, akan turun banjir.
Kalau datang banjir papi, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya akan naik ke gunung tinggi yang bisa menyelamatkan saya dari banjir. Kan naik ke gunung, gunung dihantam banjir, kan mati sampai sekarang. Yang kelima, Nabi Musa, kisah Muharramnya ini lahir dalam kondisi yang sulit karena Fir'aun mimpi akan lahir seorang anak dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Kata Fir'aun, sudah lahir belum anaknya? Belum. Kalau gitu mulai malam ini laki-laki dilarang bergaul sama istrinya. Semua perempuan hamil di bawah pengawasan negara. Mulai hari ini kalau lahir anak laki-laki terutama Bani Israel, penggal. Satpol PP disiapkan. Udah ada kayaknya. Ada. Patroli. Bayangkan, nah Fir'aun itu bikin undang-undang seenaknya sendiri. Apalagi merasa kekuasaannya dalam ancaman. Penguasa manapun kalau merasa dalam ancaman, panik. Padahal kekuasaan itu kayak harimau. Makin lama ditaiki, makin sulit turun. Kenapa? Karena macannya makin lapar. Naik terus capek, turun dimakan harimau. Serba sulit. Saudara-saudara, kalau kita mau belajar dari Pak Harto, saya melihat kekurangan Pak Harto cuma satu, terlambat berhenti. Terlambat berhenti. Di sekelilinginya banyak tukang-tukang jilat, tukang-tukang semir. Pak, kalau tidak ada bapak kami bagaimana, Pak? Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tapi kehendak Allah terjadi. Lahirlah Musa. Bayinya dihanyutkan di sungai Nil. Bayi sudah menderita, dihanyutkan di sungai Nil. Dan akhirnya besar di lingkungan istana Fir'aun. Diriwayat oleh Ratu Aisyah, perempuan Fir'aun, setelah mulai berjuang, terjadilah itu. Musa dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun. Sampai di tepi laut, Allah wahyukan, Musa, lempar tongkatmu ke laut. Dalam kondisi darurat, mukjizat tiada jalan. Kondisi darurat. Kalau tidak, mukjizat itu maunya Allah, bukan maunya Nabi. Nabi nggak kuasa. Allah yang mau. Tapi hidup Nabi bukan mukjizat, manusiawi. Tidak mentang-mentang ada mukjizat tongkat, tiap sulit main tongkat. Nggak usah berjuang kalau begitu. Itu darurat menyelamatkan umat. Tongkat dilempar ke laut, laut terbelah. Laut terbelah. Itu secara visualnya bisa kita lihat dalam film The Ten Commandments. Udah nonton belum? Urusan nonton kalah sama Ustadz bagaimana sih? Ten Commandments, 10 firman Tuhan. Tekniknya bagus tuh. Bagaimana laut terbelah. Musa lewat. Fir'aun mengejar. Musa sampai di ujung sana. Fir'aun masih di sama tengah perjalanan. Laut nutup kembali. Laut menutup kembali. Fir'aun tenggelam. Cengap-cengap di lautan. Begitu nafas sampai di tenggorokan, Fir'aun sambil cengap-cengap itu, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Duh, kalau begini mah saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Malaikat maut jengkel, goblok loh. Terlambat sekarang. Ditenggelamin terus. Modar. Musa selamat. Fir'aun mati. Jenazahnya, jasadnya terdampar di pinggir laut. Beberapa waktu kemudian ditemukan di balsam, diawetkan. Itu sesuai janji Quran. Wa kadzalika nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kami selamatkan badan kamu
agar jadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti. Janji Quran tepat. Janji itu 14 abad yang lalu. Jasad Fir'aun ditemukan, dimumi, diawetkan, dibalsam di bawah nama Parao Ramses II. Sekarang tersimpan di Museum Negara di Mesir. Kapan-kapan nanti ibu main ke Mesir, mampir. Naik ojek paling berapa itu? Oh, orangnya tinggi, hidungnya mancung, pokoknya pantaslah jadi Fir'aun. Selamatnya Musa di kejaran Fir'aun di ujung sana itu terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram, yang oleh orang Nasrani diperingati dengan hari raya Paskah. Mereka melaksanakan puasa, mensyukuri nikmat keselamatan dari kejaran Fir'aun. Makanya kalau kita ikut puasa di bulan Muharram, bukan mengikuti syariatnya Nasrani, salah. Karena Nabi mengajarkan, itu sumbernya. Bukan ikutan sama ibadahnya Israel. Tapi memang agama ini kan merupakan mata rantai. Datang Rasul baru melengkapi Rasul sebelumnya, datang Rasul baru melengkapi Rasul sebelumnya. Mata rantai yang berkaitan. Setelah Muhammad selesai, selesailah tugas Nabi dan Rasul. Selesailah misi Nabi dan Rasul. Tidak ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Itu harga mati, titik. Gak ada kompromi. Siapapun sekarang ini nggak datang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Wajib tidak percaya. Tapi kaitannya memang, kita bilang Nasrani, orang bahasa Arab, bahasa Ibraninya Nazaret, Nasiroh, Nazaret. Itu beda dialek. Kita Daud, dia David. Ibrani. Kita Ali, dia Alek. Kita Sulaiman, dia Solomon. Kita Camat, dia Comot. ini yang ngomong ini comot sembarang. Media. Bapak dan Ibu jamaah yang saya cintai, pertanyaan pertama, hijrah qalbiyah. Ada hijrah badaniyah, hijrah fisik yang dilakukan Nabi dan sahabat dari Mekah ke Madinah. Itu hijrah badaniyah. Ada hijrah qalbiyah, hijrah hati. Dan ini yang kita perlukan sekarang. Karena refleksinya akan membias kepada alur kehidupan. Kalau hati kita mau berhijrah, fisik akan ngikuti. Hijrah dari tempat, dari malas ibadah menjadi rajin ibadah. Hijrah dari maksiat kepada yang ma'ruf, dari berpecah belah menjadi bersatu. Hijrah seperti itu yang sangat kita perlukan. Apalagi masyarakat ini paternalistik. Kita harus hijrah mental sekarang ini. Maka yang disampaikan tadi benar. Seorang ketua MK siap mengundurkan diri kalau terbukti anak buahnya terlibat suap. Itu walaupun siap, tapi sudah angin segar buat rakyat. Bahwa masih ada banyak insya Allah pejabat kita yang punya harga diri. Walaupun ada juga pejabat kita yang muka tembok, kulit badak, kuping kebo. Muka tembok, kulit badak, kuping kebo. Biasanya kalau kereta api tabrakan di negara-negara maju, Menteri Perhubungannya mundur. Di kita petugas palang pintu dipecat. Jauh sekali Menteri sama petugas palang pintu. Benar-benar diadili yang krocok-krocok, kopral-kopral itu. Padahal hadisnya jelas, ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyuap dan yang nerima suap, dua-duanya neraka. Kasus potret belakangan ini, yang nerima suap, yang diuber, yang nyuap aman, yang nyuap aman, yang korupsi pajak dikecil-kecilin, yang ngemplang pajak aman. Padahal ngemplang pajaknya triliunan. Padahal dia sudah dikasih fasilitas oleh negara mengelola sumber daya alam negara yang artinya milik rakyat.
Dia harus bayar pajak, uang pajaknya itu dikumpulkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu tindakan merugikan rakyat. Karena itu betul, saya setuju, hijrah qalbi yang perlu kita lakukan sekarang. Hijrah hati. Kita ini bangsa Indonesia, seperti timnas. Timnas sekarang anak-anak muda sudah berani pakai baju PSSI. Iya. Kenapa? Menang. Coba kalau kalah terus, beleh. Nanti. Menang. Tapi bangsa Indonesia itu memang seperti timnas. Namanya kesebelasan. 11 orang. Walaupun ada pemain bintang, ya ada presiden, gubernur, menteri, itu bintang-bintang. Tapi bintang baru ada artinya kalau dibantu 10 pemain yang lain. Cristiano Ronaldo, siapa itu? Penyerang tengah Real Madrid, bintang. Lionel Messi, siapa lagi itu? Barcelona, bercelana. Michael Rooney, bintang Manchester United. Ronaldo baru bintang, Messi baru bintang kalau ada 10 pemain yang lain. Bagaimanapun hebatnya Cristiano Ronaldo, kalau sendirian lawan satu kesebelasan, babak belur. Itulah kita, bangsa Indonesia. Kita satu kesebelasan, harus saling memperkuat. Ada bangsa kita ini yang jadi jaksa, ada yang jadi hakim, ada yang jadi polisi. Itu posisi penyerang tengah, kiri luar, kanan dalam, back, striker, kiper, posisi. Tapi sadar, kita satu kesebelasan, Bung. Jangan bikin gol ke gawang sendiri. Kalau punya bola bagus, operan dong sama temannya. Yang bisa menciptakan gol, operan. Ada yang jadi pengusaha besar, bagus boleh. Punya untung besar, operan. Kasih masjid, kasih pesantren, operan. Ini kesebelasan kita kalau punya bola, pelitnya setengah mati, Pak. Nggak mau ngoper. Bawa sendiri, mending bikin gol. Enggak. Kita ini satu kesebelasan. Satu sama lain harus saling memperkuat. Bahwa ada penyerang tengah, itu si posisi. Tapi kalau memang peluang memungkinkan, ayo dong operan. Saya iri sama kesebelasan Nasrani di Indonesia. Mereka kalau punya bola, operannya cakep. Gereja cepat selesai, rumah sakit Kristen cepat selesai. Kenapa? Operannya bagus. Kita ini kalau punya bola bawa sendiri, nggak mau ngoper. Maka masjid nggak selesai-selesai. Madrasah banyak yang bocor. Rumah sakit Islam kalah bersaing. Kenapa? Operannya berat. Ayo menyadari, kita ini timnas. Satu kesebelasan. Jangan menjegal kawan seiring. Kawan sendiri dijegal. Sudah musuh terlalu kuat, gawang sendiri dijebol. Akhirnya terbalik kita ini. Ujian terberat telah diberikan Allah kepada para anbiya. Kemudian para aulia, kemudian para ulama. Summal amsal fal amsal, ke bawah dan ke bawah, diuji setiap orang menurut kekuatannya berpegang kepada agama. Kalau karena anak Melayu bilang, kalau takut dengan ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut diterjang ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kata ibu tadi, mau jadi pohon tinggi harus berani ketiup angin. Makin tinggi pohonnya, makin keras anginnya. Takut angin, jangan jadi pohon tinggi, jadilah rumput. Nggak ditiup angin, tapi diinjak kebo. Apa yang nggak ada resikonya? Apa yang nggak ada resikonya? Semua nabi, ada yang dihantam
kekuasaan yang arogansi. Ibrahim berhadapan dengan Namrud. Musa berhadapan dengan Fir'aun. Ada yang diuji dengan berhadapan umat yang sangat kurang ajar. Ada yang diuji dengan gosip yang dahsyat. Digosipi sama Zulaikha itu. Nabi Yusuf. Ya. Yang namanya gosip itu kan menyebarkan keburukan orang. Kalau benar saja hukumnya ghibah. Ya. Kalau salah hukumnya fitnah. Fitnah lebih bahaya dari pembunuhan. Benarnya ghibah, salahnya fitnah. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi resiko itu biasa. Tidak ada yang tanpa resiko. Kalau takut ombak, jangan berumah di tepi pantai. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita dewasa, ini bagian ibadah saya kurang. Mungkin karena dia omongin orang, tambah pahala saya. Mungkin karena dia omongin orang, tambah pahala saya. Maka saya ngadapi gosip sepatah pun saya nggak ngomong. Saya cicing. Saya percaya masyarakat tuh punya filter. Amin. Saya percaya Tuhan tuh. Pada pertemuan terdahulu sudah kita bicarakan bahwa orang yang menjalankan ibadah Ramadan dengan baik, dalam arti siang dia laksanakan ibadah puasa, sementara dia hidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih, i'tikaf, tadarus Al-Quran dan sebagainya. Orang yang semacam itu keluar dari Ramadan dijanjikan oleh Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, diampunkan segala dosa yang pernah dia kerjakan. Sehingga ia keluar dari bulan Ramadan seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, bersih, tidak punya dosa kepada Allah lantaran sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Jadi dalam Islam dosa itu ditebus dengan taubat, dengan amalan kita sendiri, bukan dengan uang, tidak juga dengan beras. Saya percaya kalau dosa bisa ditebus dengan beras misalnya, barangkali Menteri Pertanian akan lebih dulu masuk surga. Kalau dosa bisa ditebus dengan uang, mungkin Gubernur Bank Sentral atau para Menteri Keuangan akan menjadi penghuni surga nomor 1. Dalam Islam dosa ditebus dengan taubat kepada Allah. Orang yang melaksanakan ibadah dengan baik di bulan Ramadan, keluar Ramadan, masuk 1 Syawal seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Pantas dia mengucapkan minal aidin, semoga kami termasuk orang yang kembali kepada fitrah, suci, bersih. Dia rayakan hari itu, hari di mana dia kembali kepada kesucian. Itulah hakikat daripada Idul Fitri. Dengan kata lain, Idul Fitri ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan ibadah Ramadan. Hanya oleh karena kita melaksanakan ibadah Ramadan, maka kita rayakan Idul Fitri. Dengan bahasa yang lebih langsung, sebenarnya yang berhak merayakan Idul Fitri mereka yang mengisi Ramadan dengan kegiatan ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, lalu bagaimana prosesnya? Yang pertama, manakala datang senja akhir Ramadan, wajiblah kita mengeluarkan zakat fitrah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saumul 'abdi mu'allakun ma baina as-sama'i wal ardi hatta yuaddiya shadaqatal fitri." Sesungguhnya puasa seorang hamba bergantung antara langit dan bumi, yakni belum diterima oleh Allah sampai dia mengeluarkan zakat fitrahnya. Memang boleh mengeluarkan zakat fitrah itu sejak awal Ramadan, itu waktu yang dibolehkan.
Jadi saudara tidak mau sibuk begitu 2 hari puasa lalu bayar zakat fitrah, boleh. Tetapi waktu yang wajib sejak terbenam matahari akhir Ramadan. Waktu yang terbaik untuk membayar zakat fitrah selesai sholat subuh sebelum orang berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri. Waktu yang makruh setelah orang selesai sholat Idul Fitri lalu baru bayar zakat fitrah, makruh di situ. Sedangkan waktu yang haram apabila matahari terbenam pada hari raya tanggal 1 Syawal baru mau bayar zakat fitrah, sudah haram hukumnya. Jadi diawali dengan membayar zakat fitrah, dan ini merupakan realisasi daripada latihan puasa, cinta kepada fakir miskin. Orang bilang kan bulan Ramadan itu katanya bulan latihan. Kata orang Jawa, month of training. Bulan latihan. Apa sih perlunya latihan? Kalau PSSI masuk latihan, tentu keluar latihan mainannya makin bagus. Elias Pikal masuk latihan, keluar latihan gaya tinjunya makin hebat. Itu perlunya latihan. Kalau latihan tiap hari tapi main kalah terus, orang kan bilang buat apa latihan kalau main kalah terus. Kita muslimin selama Ramadan sebulan penuh masuk latihan. Latihan sabar, latihan jujur, latihan disiplin, latihan sederhana, latihan mengendalikan nafsu. Berhasil atau tidaknya latihan itu kelihatan dalam gaya hidup kita sesudah keluar Ramadan. Kalau tidak, Ramadan sabar, habis Ramadan habis sabarnya. Ramadan rajin ke masjid, selesai Ramadan selesai ke masjidnya. Ramadan rajin baca Quran, selesai Ramadan selesai rajinnya. Itu pertanda latihan tidak berhasil. Maka salah satu latihan ini kita buktikan kecintaan kita kepada fakir miskin dengan kewajiban membayar zakat dan zakat fitrah. Ya Allah, sudah saya rasakan bagaimana tidak enaknya lapar dan haus. Sudah saya rasakan bagaimana tidak enaknya penderitaan orang-orang fakir dan miskin yang tiap hari kelaparan dan kehausan. Sebagai pertanda ya Allah, saya keluarkan zakat fitrah ini untuk orang-orang fakir dan miskin. Itu kita keluarkan pada saat matahari akhir Ramadan terbenam. Masuk malam pertama bulan Syawal. Malam takbiran kalau istilah di kampung kita ini. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan walitukmilul iddata. Hendaklah engkau sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Berpuasa sebulan penuh. 30 hari atau lebih sering 29. Bila sudah sempurna hari puasa itu, walitukabbirullah, hendaklah engkau agungkan Allah. Hendaklah engkau bertakbir. Oleh karena itu disunahkan menghidupkan malam 1 Syawal, malam hari raya Idul Fitri itu dengan memperbanyak takbir. Sejak matahari terbenam selesai sholat maghrib, kita kumandangkanlah kalimat takbir itu dari rumah ke rumah, dari surau ke surau, dari masjid ke masjid, dari kampung ke kampung, pertanda rasa syukur kita yang tiada terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Entah kenapa bila matahari akhir Ramadan terbenam, datang malam 1 Syawal, berubah perasaan kita. Sedih menjadi gembira, sukar menjadi mudah, hati yang tadinya digenangi air kebencian berubah menjadi hati yang penuh dengan cinta kasih kepada sesama. Kumandang takbir bagi orang-orang yang hidup tinggal di rantau, mengingatkan dia kepada kampung halamannya. Terkenang dia sungai tempat dia mandi, lapangan tempat dia bermain. Oi kampuang nan jauh di mato katanya. Sehingga orang-orang yang tinggal di tanah rantau diusahakannya benar
supaya bisa berlebaran pulang mudik katanya, nak berkumpul dengan sanak keluarganya supaya lebih mudah bersilaturahmi sambil mengenang masa-masa lalu di kampung halaman. Jadi setelah zakat fitrah kita tunaikan, sambutlah malam Idul Fitri itu dengan memperbanyak takbir. Ini disunahkan. Menghidupkan malam lebaran dengan memperbanyak takbir, bukan memperbanyak bakar petasan. Itu kan pekerjaan mubazir, dan mubazir itu jelas perbuatan setan. Ada yang bilang katanya bakar petasan itu nambah syiar. Syiar macam mana datang dari petasan? Sebagian lagi berjaga-jaga juga, tapi bukan dengan memperbanyak takbir. Bergadang-gadang di pinggir jalan, ngebut dengan kendaraan aneka warna. Tidak itu yang diajarkan agama. Berkumpul kita di surau, berkumpul kita di masjid, paling kurang berkumpul di rumah dengan keluarga. Ramai-ramailah kita bertakbir, memanjatkan puji dan syukur kepada Allah. Ya Allah, kalau tidak lantaran petunjukmu, sulit rasanya melaksanakan perjuangan yang berat sebulan penuh ini. Melatih diri, membina takwa, mengharap ridha. Dengan lapar, melilit perut. Dengan haus, mencekik kerongkongan. Bersyukur kami kepadamu ya Allah. Dan sebagai pertanda, kami kumandangkan kalimat takbir, memuji keagungan dan kebesaranmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam satu hadis dari Ubadah bin Samit diriwayatkan oleh Imam Tabrani, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya lailatal fitri lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulubi." Barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri, maka hatinya itu tidak akan pernah mati pada saat hati-hati orang lain menjadi mati. Kita yang paling khawatir dalam hidup ini, pada saat hati kita sudah mati selagi jasad masih hidup, menjadilah kita bangkai berjalan dalam pandangan Allah. Badan hidup tapi hati mati, bangkai berjalan dalam pandangan Allah. Jadi ini hakikat merayakan Idul Fitri. Puasa Ramadan sebulan penuh, malamnya ibadah, menunaikan zakat fitrah, lalu malamnya menghidupkan malam dengan takbiran. Yang terjadi kan kita lihat adat yang dibesarkan, ibadat ditinggal. Puasa tidak, tarawih apalagi, lebaran kurang seminggu sudah lebih sibuk dia daripada yang puasa. Ke pasar kayaknya pasar mau dibeli semua. Rumah pun dicat, dikapur, baju diperbarui. Itu kan kulit. Memang lebih bagus kalau kulitnya baik, isinya pun baik. Tapi yang lebih penting daripada sekedar kulit adalah isi. Hakikat merayakan Idul Fitri kembali kepada kesucian. Kita bersih, tidak punya dosa kepada Allah. Itu kita rayakan. Dengan apa? Nah, oleh seorang ulama, Al-Imam Zakiyuddin Abdul Azim bin Abdul Quwa Al-Munziri, diberikan contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merayakan Idul Fitri. Beliau berkata, yuhibbu sallallahu alaihi wasallam ayyuqabilal 'ida bil bisri was surur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta, senang menyambut Idul Fitri bil bisri was surur, dengan muka gembira dan dengan sikap sukacita. Jadi merayakan Idul Fitri bil bisri was surur, muka menunjukkan kegembiraan. Kenapa gembira? Sudah berhasil berjuang sebulan penuh. Bukan gembira lantaran di rumah banyak dodol, kue, pakaian serba baru, sepatu pun serba baru. Bukan itu yang kita gembira. Gembira lantaran telah berhasil berjuang mengalahkan nafsu, memenuhi perintah Allah, melaksanakan puasa.
Gembira lantaran kita kembali suci seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Bil bisri, muka menunjukkan kegembiraan, cerah di malam itu sampai di hari lebarannya. Jadi walaupun barangkali oleh karena kesulitan ekonomi tidak terbeli itu baju yang baru, tidak terbeli itu sepatu yang baru, tidak terbeli itu makanan dan kue seperti tetangga, jangan sampai mengurangi kegembiraan kita. Tidak boleh menyambut lebaran itu dengan manyun. Tahu manyun? Tahu. Mukanya sudah macam asam sama kukusan. Tidak ada menunjukkan sikap kegembiraan. Nabi menghadapi hari itu bil bisri was surur, dengan muka cerah dan dengan sikap gembira. Tapi gembira dalam arti tetap pada jalur kontrol. Lalu apa lagi? Wattaubatu lillahi ta'ala, dengan tetap melaksanakan taubat kepada Allah. Wan nadam alal khataya, menyesal terhadap segala kesalahan yang pernah dikerjakan. Itu yang dilakukan baginda Nabi di hari raya. Wa masalihatil khusum, memperbaiki orang-orang yang bermusuhan. Wal akhzi binasiril mazlum, menolong orang-orang yang teraniaya. Wasillatil arham, melaksanakan silaturahmi. Wal ihsan ilal fuqara, berbuat kebaikan kepada kaum fakir miskin. Wa ziyaratil aqarib, menziarahi, mengunjungi kaum kerabat. Itu hakikat di dalam melaksanakan Idul Fitri. Jadi jangan terbalik, sudah merasa baju baru, ini kan lebaran, merdeka. Kalau kemarin Ramadan kita dikekang, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Sekarang sudah keluar Ramadan, merdeka. Lalu dirayakannya Idul Fitri dengan bermabuk-mabukan, dengan judi, dengan perbuatan zina. Itu sama saja dengan baju baru habis dicuci, sudah diceburin lagi ke dalam comberan. Ini kan ibarat baju masuk Ramadan dicuci sebersih-bersihnya. Keluar Ramadan, masuk lebaran, tetaplah berusaha menjaga kebersihan itu. Kalau ditinggalkan Ramadan merasa merdeka, melemparkan lagi diri ke lembah dosa, sama saja baju yang sudah putih, bersih, ditriska bagus-bagus, tapi lalu dilemparkan lagi ke dalam comberan. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jadi setelah zakat fitrah kita bayar, hidupkan malam Idul Fitri itu dengan mengumandangkan kalimat takbir. Lalu bila datang sholat subuh di pagi hari pertama bulan Syawal, kita laksanakanlah sholat subuh itu berjamaah. Jangan sampai terbalik, saking kepengennya sholat Idul Fitri, subuhnya enggak. Ini kan sama saja kata orang nyari jarum kapak hilang. Tak membela yang sunnah, yang wajib disia-siakan. Sholat Idul Fitri itu sunnah saja hukumnya. Sholat subuh wajib. Masakan yang wajib kita tinggalkan, lalu yang sunnah kita kejar-kejar. Terbalik tentunya. Lalu manakala usai kita sholat subuh masih mengumandangkan takbir, bersiap-siaplah kita untuk berangkat menunaikan sholat Idul Fitri. 2 rakaat, lalu diiringi dengan khutbah hari raya Idul Fitri. 2 khutbah, seperti khutbah Jumat itu. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Kalau selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, maka kembalilah kita ke rumah dengan suasana gembira. Untuk apa? Untuk berhalal bihalal, istilahnya untuk berlebaran, saling meminta maaf. Kenapa? Dengan ibadah Ramadan, dosa kita kepada Allah insya Allah bersih. Tapi kan kita tidak cuma berbuat dosa kepada Allah, kita juga berbuat salah kepada sesama manusia. Dosa kepada Allah, taubat langsung kepadanya, sonder pakai calo. Tidak bisa saudara bikin dosa kepada Allah, datang ke rumah saya, Pak inilah saya kasih uang, tolong mintakan taubat saya kepada Allah. Ya tidak bisa. Dosa kepada Allah langsung bertaubat kepadanya. Tapi dosa kepada sesama manusia,
Allah belum akan memberikan ampun kalau kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan. Ini sulitnya. Kalau saudara dosa meninggalkan sholat, tobat kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, saudara mencuri sendal orang, cara taubatnya bagaimana? Pertama menyesal, kenapa mencuri? Yang kedua berjanji tidak akan mencuri lagi. Yang ketiga meninggalkan perbuatan mencuri. Dan yang keempat, sendal orang pulangin. Tidak bisa saudara mencuri sendal, Tuhan taubat, nggak lagi-lagi nyolong sendal, tapi sendal orang dibekap terus, nggak dipulang-pulangin, ya tidak termasuk taubat itu. Itulah sebabnya selesai sholat Idul Fitri, kita pun meminta maaf. Nah, siapa yang harus lebih utama kita mintakan maaf? Satu riwayat menjelaskan bahwa selesai sholat Idul Fitri, para sahabat mendengar Rasul mengucapkan amin sampai 3 kali. Amin, amin, amin. Heran para sahabat. Ini Rasulullah tidak ada angin, tidak ada hujan. Kenapa amin sampai 3 kali? Mereka pun bertanya, ya Rasul, tadi amin sampai 3 kali kenapa? Kalian tidak tahu? Tidak tahu ya Rasul. Begini. Tadi itu selesai sholat, turun malaikat Jibril kepada saya. Beliau berkata, ya Muhammad, saya hendak berdoa kepada Allah. Maukah kau mengaminkan? Silahkan Jibril, berdoalah, saya akan mengaminkan. Rasul berdoa, Nabi mengaminkan. Doanya berisi 3 macam permohonan, maka Rasul pun 3 kali mengucapkan amin. Logikanya, kalau sudah malaikat Jibril yang berdoa, lalu Rasul yang mengaminkan, apa iya doanya itu meleset? Apa isi doa malaikat Jibril? Yang pertama doa beliau, ya Allah, hari ini, 1 Syawal ketika itu, saya mohon kepadamu, janganlah engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Rasul di belakang, amin. Anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Ya Ramadan dia puasa di siang hari, malam dia taraweh, dia tadarus Al-Quran. Kalau sudah durhaka kepada ibu bapaknya, ibadahnya didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasul agar tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu manakala usai sholat Idul Fitri, pulang kita ke rumah, bersimpuhlah kepada ibu bapak, meminta maafnya, meminta ridhonya. Ibu kita yang telah mengandungkan kita, melahirkan kita antara pilihan hidup dan mati. Bapak yang pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang untuk mendidik dan membesarkan kita. Demi setelah kita yang anak ini jadi orang, kadang-kadang lupa kacang akan kulitnya. Bagaimanapun tinggi status sosial seorang anak, bagaimanapun banyak gelar di sandangnya, bagaimanapun kayanya dia, kalau sudah durhaka kepada kedua orang tuanya, alamat hidup tidak akan memperoleh keberkahan. Doa malaikat Jibril yang kedua, ya Allah, hari ini saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya suami istri yang tidak saling memaafkan. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa Al-Masih nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa hidup
selalu berakhir dengan kematian. Apabila datang kematian menimpa seseorang, datanglah kiamat baginya. Itu yang disebut dengan kiamat kecil. Hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzakh. Menunggu kita di alam barzakh sampai datangnya saat kiamat. Entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, hanya Allah saja yang maha tahu. Adapun orang-orang beriman yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan di dunia ini, masa penantian yang lama di alam barzakh buat mereka sebentar saja. Tetapi bagi orang-orang kafir yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, yang hidup di dunia cuma menumpuk-numpuk dosa, tentu penantian di alam barzakh akan merupakan waktu yang sangat lama. Bukankah dalam kehidupan kita waktu itu memang relatif? Contoh misalnya, bagi pemuda-pemudi yang sedang duduk asyik memadu cinta, waktu 4-5 jam saja rasanya cuma 4-5 menit. Tenggelam oleh keasikan. Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit, meratap di balik-balik apa itu tembok derita kata lagu, di balik dinding-dinding penjara, sehari bagai seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan boleh jadi rasa setahun. Penantian yang sangat lama. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Artinya apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat.
Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan. Banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan bener, begitu kita colek nengok jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah di ambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumus sa'atu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Wa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, wa ra'ahan nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap 2 kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasib, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau 2 hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu. Too late, kata orang Kulon. Sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat. Itu tanda besar, artinya kiamat sudah di ambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada 2 macam Dajjal, saudara. Ada Dajjal kecil. Ini Dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya ada yang bernama Aswad al-Unsi dari Yaman. Ada yang namanya Musailamah al-Kazzab dari Yamamah. Ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini Dajjal-Dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazzab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini Dajjal zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul Dajjal-Dajjal. Di zaman kita sekarang ini Dajjal-Dajjal pun gentayangan. Dajjal-Dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, dajjal-dajjal kelas kakap, pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia berpaling dari jalan Allah mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, "Inna dajjala", sesungguhnya yang namanya dajjal itu, yakhruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat, wa inna ma'ahu ma'an, si dajjal ini membawa air, wa naran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun. Adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Solat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali, masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung, dibawanya sifat mumpung tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan Dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan Dajjal pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan Dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak, yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan Dajjal profesinya. Zamannya Nabi Adam, Dajjalnya kan iblis. Betul? Betul. Apa sih gang rayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang Dajjal yang namanya iblis ini. Adam, kamu tahu nggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya nggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu Dam. Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah tidak kepengen, maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di surga Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu Adam. Ini kan ciri-ciri Dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah muncul Dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi. Mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat, itu adalah Dajjal-Dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini
Ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul. Kita umat Islam wajib tidak percaya, wajib untuk tidak percaya. Itulah dajjal-dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, dajjal ini muncul, dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa Al-Masih, putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa Al-Masih nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru. Menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati, kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu? Keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asyrati sa'ah dukhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'tis sama' bidukhanin mubin fayughshan nas hadza azabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar? Nah, bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk. Semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini
cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis qudsi itu ada keterangan, Innallaha azza wa jalla yaqulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil. Kata Allah, Israfil, Iza sami'ta qailan yaqul Allah Allah fa akhirin nafah 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati orang yang mengucapkan Allah Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil itu yang nggak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi. Dan itu yang pasti kita hadapi. Dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim. Seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara. Berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang. Siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan. Maksiat merajalela. Munkarat menjadi-jadi. Sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat ancur-ancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allahu." Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang akibat daripada tiupan itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempa, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar. Lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran. Ngeri.
bisa kita bayangkan macam apa suasana seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya Al-Qari'ah, wa mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati, jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita, mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang nggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, nggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati, malaikat maut dan malaikat Israfil. Tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam, apa 40 hari, apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam. Yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, limanil mulkul yauma. Siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun. Mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrus. Mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana. Ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'thi, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri nggak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam
sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah, disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegeragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digeragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor. Itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh ini waktu di dunia suka nyolong, hanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja nggak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan nggak? Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan? Betul. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling, kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah. Panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya. Ada yang keringatnya sampai sepusatnya. Ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya. Ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya nggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang
Dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, kan paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir, tapi akan dihisap lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisap paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling dulu. Ya resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa. Masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, kita se-RT saja di absen, kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustadz tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang 4 persoalan. Tentang ilmunya. Kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya. Di mana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya. Kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Fulan bin Fulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita.
tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan 2 superkomputer kepada kita. Sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid. 2 malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini, bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini, di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik ya baik balasannya, kalau jahat ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisap, hisaplah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa a'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i zuhri, dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min dzalik. Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam, bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kalbarkil khatib, seperti kilat yang menyambar, lep, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan, ada yang selamat sampai ke ujung ke surga, ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka
singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman menurut ayat Quran dan hadis Nabi itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhalal jannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul kok gampang betul? Iya. Walaupun orang itu mencuri, iya. Walaupun orang itu berzina, iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati, masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua. Kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu. Yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis qudsi ada riwayat. Nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga masuk surga, yang neraka masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, malaikat Malik, labaik ya Allah. Itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarat dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua. Sudah ya Allah. Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik. Saya, iya, masuk neraka. Mau apa ya Allah? Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman. Kau masuk neraka, cari di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas. Lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana mas? Kapok nggak sampean? Kapok ya Allah. Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah, pergi masuk surga sana. Berangkat mereka ke surga, ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu, yang nggak pakai mampir lagi. Terjadi dialog. Kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, mas, iya, emang baru sampai? Saya baru sampai. Memang mampir di mana dulu mas? Kita sudah lama sampai di surga. Saudara buka surah Al-Muddatsir ayat 34-35. Ma salakakum fis saqar? Kenapa kamu mampir di neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami mampir di neraka Saqar mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat.
Nggak pernah sholat? Nggak pernah. Kan rumahnya dekat masjid. Cuma dekat doang, Mas. Sholat mah enggak saya. Nggak pernah ngasih makan fakir miskin. Nggak pernah hadir di majelis taklim. Pendeknya nggak pernah melakukan kebajikan. Maka saya pun mampir di neraka sakor. Untung betul saya punya iman, Mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap 2 kalimat syahadat. Sekali-kalinya waktu mau kawin. Masya Allah. Untung saja kawin. Kalau nggak kawin, polos. Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. Asyhadu alla, asyaduaan, asyaduaan. Ini namanya masuk surga. Ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres. Pokok ada di dalam, itu dimasukkan namanya. Nggak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus salihat la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya. Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama sakor. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk sorga. Wah, ini sudah VIP ini. Ashabul jannah, penduduk sorga. Siapa mereka? Kata Allah, innal ladzina amanu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati. Merekalah penduduk surga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Selamat siang semuanya.